Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai fadilah Al-Quran dan surah-surah yang terdapat di dalamnya. Kita sudah membicarakan apa tujuan dan fungsi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk manusia. Sebagian dari tujuan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Allah telah berfirman di dalam surah ke-18 surah Al-Kahfi ayat 1 dan 4. Ini sudah kita bicarakan. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai apa fungsi Al-Quran itu bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya. Ini sesungguhnya tidak ada keraguan bahwasanya Islam itu adalah risalah Allah yang kekal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, kepada para Rasul semua kepada para Rasul dari mulai Nabiullah Adam sampai Rasulullah SAW Risalah ini datang dengan manhajnya tersendiri mulai dari kitab ataupun suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW Semuanya ini mengandung petunjuk di dalam suhuf-suhuf tersebut Dan yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an Al-Qur'an ini merupakan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Kita sudah memohon kita sebagai mukmin muslim dan mukmin kita wajib memohon kepada Allah petunjuk tersebut Minimal wajib kita sebut 17 kali. 17 kali kita memohon kepada Allah Kita katakan kepada Allah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta ini, ya Allah, tunjukkanlah kami beri kami petunjuk, beri kami hudan Apa petunjuk itu? As-siratal mustaqim jalan yang lurus Jalan ini apa? Jalan orang-orang yang senantiasa Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa ini orang-orang yang Engkau beri nikmat yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa Siapa itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Ya telah mengatakan wa mayyutillaha wa rasula fa ulaika ma'alladzi an'amallahu alaihim minan nabina was-siddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fatul minallahi wa kafa billahi alima. Jadi orang-orang yang diberi nikmat kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya Orang-orang ini bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, para orang yang siddiq, orang yang berlaku benar, wasyuhada, dan para orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang soleh. Inilah 4 jenis orang yang sebaik-baik kawan, sebaik-baik sahabat para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin Ini orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah bukan orang-orang yang dimurkai Allah dan juga bukan orang-orang yang sesat Kita mohon ini mohon petunjuk yang yang menjadikan mereka ini diberi nikmat oleh Allah Kita juga ingin
diberi nikmat oleh Allah. Mana petunjuk itu? Berilah kami petunjuk itu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita minta petunjuk itu supaya kita juga bisa menjadi kawan para nabi, kawan para siddiqin, kawan para syuhada, kawan para solihin nanti di yaumul kiamah. Bukan sekarang. Sekarang ini kita kita nggak jumpa nabi kan, nggak jumpa para rasul, nggak jumpa para siddiqin. Ya. Jumpa orang soleh aja pun jarang-jarang kan. Ya. Kalau tidak mendatangi majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, ya, kapan kita bertemu orang soleh? Ya, minimal kita 5 kali sehari semalam, ya, mendatangi orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat fardu. Itu termasuk orang-orang yang mereka ini termasuk orang insyaallah orang-orang soleh, ya. Wa amilus sholihah, orang yang beriman wa amilus sholihah, dan orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang soleh ini orang yang beramal soleh, ya. Ada amal mereka, tidak sekedar ngomong saja, ya. Dia mengatakan iman tapi tak ada amalnya, ya. Jadi kita mohon petunjuk itu. Mana petunjuk itu ya Allah? Beri kami petunjuk itu ya Allah, supaya kami ikut petunjuk tersebut, dan supaya kami bisa mengikuti jalan-jalan orang yang telah Engkau beri petunjuk itu. Kau beri nikmat mereka, ya. Berilah kami petunjuk. Dijawab sama Allah, dikabulkan, ya. Dikabulkan. Setiap doa orang mukmin itu dikabulkan oleh Allah. Ya, sudah kita bicarakan dalam video sebelumnya, ya. Jadi dikabulkan oleh Allah langsung, ya. Langsung kalau kita baca Al-Quran, kita senantiasa membaca Al-Quran, kita tahu bahwa doa kita itu dijabah. Tapi kita tidak pernah mau tahu mana petunjuk tersebut, ya. Bisa jawab oleh Allah. Dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, ya. Ini disebut oleh Allah dalam surah kedua, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 2, ya. Setelah alif lam mim gitu kan. Dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, ya. Itu dikata Allah, itu dekat kamu tuh, dalikal kitab, ya. Kita kan memohon kepada Allah, kita di hadapan Allah, kata Allah, itu dekat kamu tuh, dalikal kitab. Dalikal itu Allah berfirman kan, dalikal kitab, itu kitab tuh, itu dia, ya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam kitab tersebut. Hudan, itulah petunjuk hidup, ya. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang dimasukkan tadi nabi, para siddiqin, pada syuhada, para salih, ini termasuk orang-orang yang bertakwa, ya. Apa itu orang-orang bertakwa? Ya, takwa itu kan imtithalu awamiri wajtinabu nawahi, ya. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi serta mencegah larangan-larangan Allah, itu adalah takwa. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut, ya. Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan serta mencegah larangan Allah tersebut, ya. Ini termasuk para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, ya. Ini petunjuknya, kata Allah, itu dekat kamu tuh, dalikal kitabu, itu dekat kamu tuh, ya. Dari bagian Allah, dalikal kitabu, ya. Dalikal kitabu, itu yang ada di dalam dada kamu tuh, yang kamu baca setiap sholat, ya. Mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, ya. Baca itu petunjuk, ya. Pahami dia, ya. Itu petunjuk hudal lil muttaqin, itu petunjuk bagi orang-orang bertakwa, ya. Bukan hanya untuk di dunia, ini petunjuk melintasi 3 alam, ya. Coba kita cari, mana ada kita minta 17 kali wajib minimal. Adakah petunjuk yang bisa memberi petunjuk kepada kita untuk hidup dan kehidupan kita di dunia ini? Pertama, yang kedua masuk alam barzah, ketiga masuk alamul akhirah. Ya, ada. Coba cari, ya. Karena hidup kita ini akan masuk ke dalam 3 alam. Kita baru masuk 3 alam juga, mulai dalam al-arwah,
masuk alam rahim, kemudian masuk dalam alam dunia ya. Masih ada 2 alam lagi yang akan kita masuki ya. Belum lagi yang disebut nanti alam sulbi. Sulbi itu udah bukan alam lah, karena nggak ada wujudnya, masih nggak ada wujud di sana kan. Tapi kalau yang nyata alam marwah, alam ruh, kemudian alam rahim, kita sudah dititipkan untuk kita masuk dalam sana. Kemudian kita hidup di dunia ini ada 3 alam. Nah di dunia ini kalau kita tidak punya petunjuk ya, dari mana kita mau sampai nanti alam akhirat dengan selamat ya. Kita ingin selamat kan. Jadi ini adalah petunjuk kata Allah ya. Kitab dalikal kitabu, itu kitab yang dekat kamu tuh ya. Al-Quran itu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan itu sebagai petunjuk hidup bagi orang yang bertakwa. Petunjuk hidup untuk kehidupan di dunia ini, untuk kehidupan dalam barzah, dan itu untuk nanti menuntun kamu masuk alam akhirat. Ya, coba mana ada pedoman bagaimana kita supaya selamat masuk alam barzah. Selamat enggak kita masuk alam barzah? Selamatkah kita masuk alamul akhirah? Wallah alam, kita enggak tahu ya. Ada manual, ada SOP, standard operating procedure ya, supaya kita itu selamat dunia sampai akhirat ya. Itu yang kita minta kan setelah habis sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah hanya sekedar berdoa? Tidak kan? Bagaimana kita supaya terbebas dari annar? Bagaimana kita dapat kebaikan dunia? Bagaimana kita dapat kebaikan akhirat? Ada petunjuknya. Kalau tidak kita laksanakan petunjuk itu, macam mana kita dapat kebaikan dunia akhirat? Dan bagaimana kita akan selamat dari annar? Ada petunjuknya, petunjuk manual. Manualnya itu ada ya, supaya kita ini selamat dunia akhirat. Itulah yang diberikan kepada kita ini, umat akhir zaman ya. Bukan hanya kepada Rasulullah dikasih, dibagi ke umat akhir zaman ini ya. Sampai-sampai nanti kalau orang-orang yang masuk annar ditanya sama para malaikat ya, bisa dibaca di dalam surah Al-Mulk ya. Mereka ditanya ketika dilempar mereka dalam annar, para malaikat penjaga itu bertanya kepada mereka ya. Apa kata malaikat itu? Apakah tidak datang orang yang memberi peringatan kepada kamu ya? Ya Allah ya, jangan sampai kita ini lalai ya. Jadi ini petunjuk orang-orang yang bertakwa ya. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu ya, bagaimana sifat-sifat orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada petunjuk dari Allah. Jadi Al-Quran ini fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan dunia ini untuk menghadapi 3 alam ya. Alam dunia sendiri, kemudian alamul barzah, ketiga alamul akhirah ya. 3 alam yang akan kita masuki. Petunjuknya ini adalah Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran ini ya. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Dan sudah diciptakan generasi terbaik dari umat ini, generasi pertama Islam, generasi para sahabat ya. Mereka generasi paling baik, terbaik ya. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran ya. Jadi mari nanti kita lihat ya bagaimana ya sifat-sifat orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, sehingga mereka ini memperoleh kemenangan tidak hanya di dunia tetapi nanti sampai hari akhirat ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.